Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan pria di Jakarta ini bekerja keras, menikah dengan perempuan yang baik, punya anak, dan mati dalam rutinitas yang aman. Tapi hari itu, ketika dia berkata hanya pijat saja, segalanya berubah. Dan saat dia naik ke atas tubuhku, aku tahu bahwa aku telah jatuh ke dalam jurang yang tak bisa ku kembali. Namaku Ardi, 28 tahun, seorang desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Aku tinggal di kosan sederhana di Tebet, sendirian sejak pindah dari Bandung 5 tahun lalu. Keluargaku di sana masih menganggapku anak baik-baik, yang sesekali pulang kampung membawa oleh-oleh dan cerita tentang calon istri yang belum ada. Mereka tak tahu bahwa di malam-malam sepi, aku sering bertanya-tanya pada diriku sendiri, kenapa hati ini selalu tertarik pada sesama. Kenapa saat melihat pria lain tersenyum, dada ini berdegup lebih kencang daripada saat bersama perempuan manapun. Aku menyembunyikannya rapat-rapat. Di Indonesia ini, menjadi gay bukan hal yang mudah diterima. Teman-teman kantor sering bercanda kasar tentang ngebanci atau dehomo, dan aku hanya tertawa pura-pura, sambil menelan pahit di dalam. Aku takut. Takut keluarga menolak, takut teman menjauh, takut masyarakat menghakimi. Tapi rasa itu tetap ada, menggerogoti dari dalam, membuatku merasa seperti pembohong setiap hari. Hari itu dimulai seperti biasa. Badanku pegal semua setelah lembur semalaman mengerjakan proyek deadline. Aku scrolling aplikasi pijat online yang lagi hits di kalangan pekerja kantoran. Banyak testimonial bagus, katanya terapisnya profesional. Aku pilih yang ratingnya tinggi, namanya Rea. Foto profilnya biasa saja, pria berusia sekitar 30-an, berwajah tegas dengan senyum tipis. Dia datang tepat waktu membawa tas berisi minyak pijat dan handuk. "Selamat malam, Mas Ardi," sapanya ramah, suaranya dalam dan tenang. Aku mengangguk, agak gugup entah kenapa. Rea tinggi, badannya atletis, kulitnya sawo matang khas pria Indonesia yang sering berolahraga. Matanya tajam, tapi ada kehangatan di baliknya. Aku berbaring di kasur, hanya pakai celana pendek. "Hanya pijat biasa ya, Mas," kataku mencoba terdengar santai. Dia tersenyum. "Tentu, Mas. Hanya pijat saja." Tangannya mulai bekerja, kuat tapi lembut. Pijat bahu, punggung, kaki. Aku merasa rileks, tapi semakin lama semakin aneh. Napasnya terasa dekat, tubuhnya sesekali menyentuhku saat dia berganti posisi. "Mas pegal di mana lagi?" tanyanya pelan. "Di pinggang," jawabku, suaraku agak serak. Dia naik ke atas kasur, duduk di pinggulku untuk memijat lebih dalam. "Maya, Mas, biar lebih enak," katanya. Tapi saat tubuhnya menekan, aku merasa sesuatu. Hangat. Berat. Dan saat dia bergeser, duduk tepat di atasku, aku membekuk. Apa ini? Hanya pijat. Tapi kenapa jantungku berdegup kencang? Kenapa tubuhku bereaksi begini? Aku ingin bilang berhenti, tapi kata-kata tak keluar. Sebaliknya, aku diam, membiarkan momen itu berlangsung. Rea terus memijat, tapi gerakannya semakin lambat, semakin intim. Di dalam hati, aku berperang. Ini salah. Di negara ini tabu. Besok pagi aku akan menyesal. Tapi malam itu, rasa itu terlalu kuat. Rasa ingin disentuh, ingin diterima apa adanya. Rea berbisik, "Mas nyaman." Aku mengangguk pelan. Dan saat dia membalikkan tubuhku, tatapannya bertemu dengan mataku. Ada sesuatu di sana, bukan hanya hasrat, tapi pengertian. Seolah dia tahu apa yang kurasakan selama ini. Malam itu, kami tak hanya pijat. Kami berbicara panjang tentang rahasia yang kami pendam. Rea cerita dia pernah menikah dulu, tapi bercerai karena tak bisa bohong pada dirinya sendiri. "Susah di sini, Mas," katanya. "Tapi kadang kita butuh seseorang yang mengerti."
Aku menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya aku merasa tak sendirian. Tapi di balik kebahagiaan itu ada ketakutan besar. Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika dia pergi? Atau lebih buruk, bagaimana jika orang tahu? Pagi harinya aku bangun dengan perasaan campur aduk. Rea sudah pergi sebelum subuh, meninggalkan catatan kecil, "Terima kasih malam tadi. Hubungi kalau butuh pijat lagi." Aku tersenyum, tapi hati berat. Apa yang baru saja terjadi? Apakah aku baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi? Kami mulai sering bertemu. Awalnya atas nama pijat, tapi lama-lama jadi janjian biasa. Rea ajak aku jalan ke mall, makan sate di pinggir jalan, atau sekadar ngopi di warung kopi kecil yang sepi. Dia cerita tentang hidupnya, lahir di Surabaya, pindah ke Jakarta cari kerja, jadi terapis pijat karena suka bantu orang rileks. Tapi kadang lebih dari rileks badan, Mas. Rileks hati juga penting, katanya sambil memandangku dalam. Aku jatuh cinta. Dalam-dalam. Rea membuatku merasa utuh. Saat bersamanya, aku tak perlu pura-pura. Kami bisa bicara tentang apa saja, dari ilmu Indonesia lama yang kami suka, sampai mimpi-mimpi yang tak berani kami ucapkan keras-keras. Dia pegang tanganku di bawah meja, dan dunia seolah milik kami berdua. Tapi konflik dalam diriku semakin ganas. Setiap kali pulang kampung, ibu tanya, "Kapan bawa calon mantu?" Aku jawab bohong, "Sabar, Bu." Teman kantor ajak double date, aku tolak dengan alasan sibuk. Di dalam, aku bertanya, sampai kapan aku bisa begini? Rea bilang, "Kita jalani saja dulu, Ardi. Tak perlu buru-buru label." Tapi cinta ini semakin dalam. Kami habiskan malam bersama di kosanku, saling cerita rahasia masa kecil. Rea pernah dipukuli ayahnya karena ketahuan suka sama teman cowok di sekolah. Aku lari ke Jakarta, mulai dari nol, katanya, matanya berkaca. Aku peluk dia erat, janji dalam hati akan lindungi dia. Suatu hari, kami pergi ke Ancol, jalan di pantai saat senja. Angin sepoi, ombak tenang. Rea pegang tanganku terbuka, tak peduli orang lewat. "Aku bahagia sama kamu," katanya. Aku balas, "Aku juga. Tapi takut, A." Dia tersenyum pahit. Takut itu wajar. Di Indonesia, kita minoritas yang selalu dihakimi. Malam itu, kami lebih dekat lagi. Tak ada kata-kata kasar, hanya sentuhan lembut yang penuh makna. Aku merasa dicintai sepenuhnya. Tapi pagi berikutnya, telepon dari adikku, "Kak, ayah sakit. Pulang yuk." Aku panik. Bagaimana kalau keluarga tahu? Rea tenangkan aku, "Pergi saja. Aku tunggu. Di Bandung ayah hanya lu biasa." Tapi ibu semakin mendesak soal pernikahan. "Ardi, umurmu sudah 28. Jangan kayak kakakmu yang telat." Aku diam, hati perih. Di dalam, aku bayangkan Rea, dan rasa rindu menyiksa. Kembali ke Jakarta, aku cerita pada Rea. Dia peluk aku, kita kuat bersama. Tapi badai mulai datang. Teman kantorku, Dika, curiga. "Lo akhir-akhir ini beda, Di. Sering senyum sendiri. Pacaran ya?" Aku gelagapan. Dika tertawa, "Dengan cewek mana? Perkenalin dong." Aku bohong lagi. Malam itu aku nangis di pelukan Rea. Aku capek bohong terus. Dia usap air mataku. "Sabar. Nanti ada waktunya." Cinta kami semakin kuat, tapi tekanan dari luar semakin berat. Aku mulai mimpi buruk, orang tua tahu, teman menjauh, masyarakat menghujat. Tapi setiap bangun, ada Rea di sampingku, membuatku percaya bahwa cinta ini layak diperjuangkan. Beberapa bulan berlalu, hubungan kami semakin serius. Rea pindah ke kosan sebelah, biar lebih dekat. Kami seperti pasangan biasa, masak bareng, nonton drama Korea, planning liburan ke Bali suatu hari nanti.
Kita bisa pura-pura saudara kalau ke sana, katanya sambil tertawa. Tapi tawa itu semakin jarang. Berita tentang raya tempat gay di Jakarta membuat kami waspada. Kami tak pernah ke tempat-tempat itu, tapi ketakutan tetap ada. Kalau ketahuan gimana, tanyaku suatu malam. Rea diam lama. Kita pindah kota saja. Ke Jogja lebih toleran katanya. Ide itu menggoda, tapi aku takut kehilangan pekerjaan, keluarga. Konflik dalam semakin hebat. Aku mulai minum lebih banyak, stres. Rea khawatir jangan begini Ardi. Kita hadapi bareng. Lalu datang pengkhianatan yang tak kuduga. Suatu hari, aku pulang lebih awal, lihat Rea di kai dekat kosan, duduk mesra dengan pria lain. Mereka pegang tangan, tertawa. Hati aku hancur. Aku konfrontasi malam itu. Siapa dia? Rea pucat. Teman lama. Hanya ngobrol. Tapi kalian mesra. Dia mengaku pria itu mantan pacarnya dulu yang baru balik dari luar negeri. Dia ajak ketemu, aku tolak dulu tapi penasaran. Ma Ardi. Tak ada apa-apa. Aku marah besar. Kamu bohong. Kamu bilang hanya aku. Kami bertengkar hebat. Aku usir dia. Sendirian di kamar, aku menangis. Kenapa cinta ini selalu sakit? Apakah karena kami salah? Atau karena dunia tak menerima? Rea minta Ma berulang kirim pesan telepon. Aku blokir. Tapi di dalam, rindu menyiksa. Aku lemah tanpa dia. 2 minggu kemudian, aku sakit demam tinggi. Tak ada yang urus. Akhirnya, aku hubungi Rea. Dia datang langsung, rawat aku seperti dulu. Makan aku, katanya, suara bergetar. Aku takut kehilangan kamu, makanya ketemu dia, ingin pastikan bahwa yang aku mau hanya kamu. Aku nangis di pelukannya. Aku juga takut, Kami baikan, tapi luka itu tetap ada. Kepercayaan retak. Aku semakin paranoid, cek penya diam-diam, Rea sabar, tapi aku lihat matanya lelah. Lalu datang pukulan lebih besar. Adikku datang ke Jakarta, tak sengaja lihat kami berpelukan di taman. Dia oto diam-diam kirim ke keluarga. Telepon dari Ibu Ardi, benar oto itu. Kamu. Dengan pria. Aku diam, dunia runtuh. Keluarga marah besar. Ayah bilang, kamu bikin malu keluarga. Datang pulang sekarang. Aku tak berani. Rea dukung aku, hadapi saja. Aku ikut kalau mau. Tapi aku tolak. Ini urusanku. Pulang ke Bandung, suasana dingin. Ayah tak bicara, ibu nangis terus. Kenapa kamu begini, nak? Kami ajar agama, tapi kamu. Aku jelaskan, ini bukan pilihan, Bu. Aku lahir begini. Mereka tolak. Itu dosa. Cari pengobatan. Aku sakit hati. Malam itu aku kabur kembali ke Jakarta. Rea peluk aku erat. Kamu kuat. Tapi tekanan tak berhenti. Teman kantor tahu dari gosip, mulai menjauh. Bos panggil, Ardi, ada rumor. Kalau benar, mungkin lebih baik kamu resign. Image perusahaan. Aku shock. Ini diskriminasi. Tapi aku resign. Tak tahan. Hidup semakin sulit. Uang menipis, Rea juga kehilangan klien karena rumor. Kami saling sandar, tapi pertengkaran sering. Ini gara-gara kamu, teriakku suatu hari. Rea diam, mata berkaca. Kalau kamu menyesal, pergi saja. Aku menyesal, ucap itu. Kami baikan lagi, tapi hubungan retak dalam. Aku mulai depresi. Bayang-bayang penolakan masyarakat, agama, keluarga. Di Indonesia, kami seperti musuh. Berita tentang kekerasan terhadap gay membuatku takut keluar malam. Rea usulkan kita cari komunitas.
Ada yang support di Jakarta. Aku ragu tapi ikut. Di pertemuan rahasia, aku ketemu orang-orang seperti kami. Cerita mereka mirip penolakan, penderitaan, tapi juga harapan. Aku mulai paham, kami tak sendirian. Cinta ini bukan salah, tapi dunia yang belum siap. Tapi konflik puncak datang saat Rea sakit parah, stres membuat imunnya drop. Aku rawat dia, tapi keluarganya tahu dari teman datang marah. Kamu yang rusak anak kami. Mereka usir aku. Rea lemah, tapi bela aku. Aku cinta dia. Keluarganya tinggalkan dia sendirian. Aku nangis. Makan aku bawa kamu ke neraka ini. Dia usap tanganku. Ini surga kita, Ardi. Rea sembuh perlahan, tapi hubungan kami diuji berat. Kami pindah ke pinggiran Jakarta, mulai dari awal. Aku relance dia buka usaha pijat kecil-kecilan dengan klien terpercaya. Kami belajar menerima diri. Baca buku tentang ikut diskusi online. Aku hubungi lagi keluargaku, cerita pelan-pelan. Ibu mulai lunak, yang penting kamu bahagia, nak. Ayah masih diam, tapi tak marah lagi. Pengkhianatan masa lalu kami makan satu sama lain. Kita manusia, Ardi. Yang penting sekarang, kata Rea. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Kami tak lagi sembunyi total, pegang tangan di tempat sepi, rencana masa depan bersama. Tapi masyarakat masih keras. Ada tetangga gosip, polisi raya tempat nongkrong gay. Kami hati-hati. Suatu hari aku dapat proyek besar lagi. Rea bangga. Kamu hebat. Malam itu kami duduk di balkon, lihat bintang. Dulu aku pikir cinta kita akan hancur, kataku. Dia peluk aku. Tapi lihat, kita masih di sini. Air mata jatuh. Bukan sedih, tapi lega. Cinta ini, meski penuh luka, worth it. Kami mulai bantu orang lain, diam-diam support gay muda yang kesepian. Kalian tak salah, kata kami. Hidup tak mudah, tapi kami punya satu sama lain. Tahun berganti, kami semakin kuat. Aku dapat pekerjaan tetap lagi, Rea usahanya maju. Keluargaku mulai terima Rea, ibu datang ke Jakarta, peluk dia, Maya, nak. Ayah akhirnya telepon, jaga Ardi baik-baik. Kami menangis bahagia. Cinta kami jadi inspirasi bagi beberapa teman di komunitas. Kalian buktinya bisa bertahan, kata mereka. Kami tak nikah resmi, tak bisa di Indonesia, tapi kami janji seumur hidup. Di pantai Bali yang kami kunjungi akhirnya, kami berdiri tangan bergandeng. Dulu dia bilang hanya pijat, kataku tertawa. Rea cium keningku. Tapi sekarang, selamanya. Kami tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih banyak yang tak paham, tapi kami pilih hidup jujur. Cinta sejati bukan tentang mudah, tapi tentang memilih satu sama lain setiap hari, meski dunia menentang. Di Indonesia ini, kami minoritas, tapi kami manusia. Layak dicintai, layak bahagia. Dan akhirnya, kami bahagia. Bersama.